mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, acara berikutnya yaitu ada hal-hal yang akan disampaikan tentang ansitoh. Nah, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustazah Melria. Kepada Ustazah Melria, waktu dan tempat kami persilakan. Jazakillah Bu Cici. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu rahimakumullah, senang berjumpa pagi hari ini dalam kajian tafsir surah Abasa kita jilid 2. Semoga semua yang hadir dalam kondisi sehat, siap menerima ilmu lanjutan surah Abasa. Sambil menanti Ustadz, ada beberapa hal yang insya Allah akan saya sampaikan terkait agenda ansyitoh Ramadan di LTQ kita tercinta Khairu Ummah. Barangkali sudah ada beberapa kelas yang Bu gurunya sudah menyampaikan terkait agenda ini kepada ibu-ibu sekalian di kelasnya masing-masing. Maka pagi ini saya akan menyampaikannya kembali bahwa tahun ini Ramadan 1443 Hijriah, LTQ Khairumah akan mengangkat sebuah tema besar, The Power of Doa. Kalau bahasa Cimuningnya, kekuatan doa, Bu. Ya, kita sangat meyakini bahwa doa adalah kekuatan senjata. Kalau kata Rasulullah SAW, senjatanya orang mukmin itu doa. Maka insya Allah di Ramadan ini kita akan mengadakan kajian-kajian yang membahas tentang doa dengan segala kehebatannya, dengan segala isi-isinya. Ya, maka yang pertama agenda kita jelang Ramadan tentu saja ada Tarhib Ramadan. Insya Allah akan kita laksanakan tanggal 27 Maret, hari Ahad, 3 pekan lagi kurang lebih. Kita akan bertemu kembali di Zoom lagi insya Allah ya, pukul 8. Kita akan membahas bagaimana doa merupakan kecintaan yang sama, terutama dengan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mengaku umat beliau, kita ikuti kecintaan, amalan-amalan kecintaan beliau, dan yang terutama yang beliau cintai adalah senantiasa doa sebagai sarana taqarrub. Nah, bagaimana seputar itu kita akan bahas nanti di Tarhib. Lalu Ramadan masuk, kita akan ada kajian Ramadan. Kajian Ramadan pertama kita akan dilaksanakan Ahad 10 April tahun 2022 ini ya. Lagi-lagi tentang doa ya, tentang waktunya, tentang adabnya, kenapa kita harus berdoa gitu ya. Lalu kajian Ramadan yang kedua akan dilaksanakan pekan depannya Ahad 17 April pukul 8 juga. Kita harus tahu juga materinya yaitu tentang sebab-sebab penghalang terkabulnya doa. Banyak orang yang sudah berdoa puluhan tahun rasanya bertahun-tahun gak diijabah. Kita harus cari tahu kenapa doa-doa kita belum diijabah. Dan tentunya kajian-kajian tersebut akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang sangat fakih di bidangnya. Dengan tema-tema ini insya Allah
maka sangat rugi sekali, sangat disayangkan ketika kita tidak menghadirinya, karena ini ilmunya tentang tentu daging semua, dan sangat kita butuhkan dalam kita menjalani kehidupan, terutama di hari-hari ini ya Ibu-Ibu, di mana tentunya di hari-hari sebelumnya, terutama di hari-hari ini, di saat kita sangat membutuhkan turunnya pertolongan Allah. Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung, maka ahlan wa sahlan Ustadz, sebentar lagi. Lalu Madrasah Diniyah insya Allah juga akan ada agenda-agenda yang anak-anak ya, yang bergabung di Madrasah Diniyahnya LTQ Khairul Ummah. Ada tarhib, insya Allah tanggal 1 April, lalu ada sanlat, insya Allah tanggal 18 April, Yaumul Quran, kemudian ada sanlat 2, nanti ada tampilan dari anak-anak kita, dan iftar jama'i, guru LTQ ada, dan iftar jama'i anak-anak juga nanti ada dengan takjil on the road. Itulah kiranya ibu-ibu agenda-agenda Ramadan kita di tahun 1443 Hijriah ini. Maka kami dari Panitia Ansito menghimbau kontribusi ibu-ibu sekalian dalam rangka mensukseskan acara Ansito kita kali ini dengan mal, dengan infaknya tentunya, juga dengan doa dan partisipasi hadir dalam kajian-kajian yang tentunya maslahatnya adalah tentu kembali kepada diri kita sendiri. Itu kiranya yang bisa kami sampaikan, saling mendoakan supaya Ramadan kita semua lancar, persiapan kita matang. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Melria. Jadi itu ya ibu-ibu ya, kegiatan Ansitoh dari mulai sebelum Ramadan sampai nanti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua kesehatan, keafiatan, dan bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kuat iman dan ilmu, dan kuat juga malnya atau hartanya, sehingga kita bisa lebih bermaksimal lagi menjadikan bulan Ramadan tahun ini lebih baik lagi daripada tahun yang kemarin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna Ramadan. Baik, alhamdulillah Ustadz Ali Junifar yang akan mengisi kajian tafsir di pagi hari ini surat Abasa mulai dari ayat 24 sudah hadir di antara kita. Insya Allah kajian tafsir akan segera kita mulai. Sebelum dimulai, kembali saya akan sedikit membacakan biografi beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya, beliau adalah Ali Junifar, lahir di kota Aceh 28 Juni tahun 1977. Pendidikan beliau adalah S1 Tafsir dan Ulumul Quran, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, tahun 2001. Kemudian S2 Tafsir dan Metodologi Tafsir di Andalusia, Universitas Al-Qarawi, Tetouan, Maroko, tahun 2005. Aktivitas beliau saat ini adalah sebagai dosen tafsir dan ilmu Al-Quran, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah. Beliau beralamat tinggal di Bumi Mutiara, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Alamat email beliau adalah ajunifar@gmail.com, HP-nya 087880755594. Mudah-mudahan kajian ini berlangsung dengan lancar dan mendapatkan semua manfaat dan berkahnya. Baik Ibu-Ibu, bismillah kita mulai kajian tafsir surat Abasa yang kedua, dari mulai ayat ke-24 sampai dengan insya Allah ayat ke-42. Kepada Ustadz Ali Junifar, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua pada hari ini, duha jelang syukur. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapat perlindungan dan diridhai seluruh aktivitasnya. Kemudian juga salawat beserta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, alaihi salatu wassalam, junjungan kita, teladan kita dalam menjalani hidup ini agar kemudian bisa bahagia bukan hanya di dunia tapi juga insya Allah di akhirat. Surah Abasa, ya, pertemuan yang lalu atau pertemuan sebelumnya, Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Ya, di situ ada banyak sekali pelajaran, ya, pelajaran tentang kesediaan Ustadz Afwan, untuk boleh selalu itu sedikit Ustadz, suaranya terdengar kurang besar ya Ustadz. Suaranya kurang terdengar besar Ustadz. apa di semua juga sama, terdengar kecil ya? Insya Allah cukup Ustadz, jelas sih. Suaranya kekecilan. Oh, kenapa ya? Ibu-ibu mungkin bisa, kalau suaranya kurang jelas bisa dicek ya, di ini sampaikan. Alhamdulillah jelas. Saya jelas gitu sih. Baik, Saya juga jelas. jelas, tapi kalau di saya agak kecil ya. Tapi di ibu-ibu besar, terdengar besar. Ya, jelas. Besar. Insya Allah jelas Umi. Baik, syukron, jazakallah. Ya, baik Ustadz, silakan bisa dilanjutkan kembali ya, Pak Ustadz. Ustadz kayaknya lift Bu Cici. Ini nggak masuk lagi. Ini kedengaran Bu MC? Ya, kedengaran Ustadz. Jelas Ustadz, Ustadz. Ya, abasa wa tawalla. Ya, pelajaran pertamanya bersedia untuk selalu menghambakan diri. Ya, intinya itu di awal itu. Berpaling, tidak peduli, itu sebenarnya suatu kemuliaan kalau memang keadaannya mengharuskan kita untuk seperti itu. Persis sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang menarik adalah saat Allah menginginkan agar Nabi SAW mengharmonisasi antara aturan yang beliau SAW buat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersedia untuk mengikuti atau mengamandemen aturannya sendiri dan kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nasihatnya disampaikan dengan penuh hikmah. Ya. Abasa wa tawalla. Jadi tidak ada di dalam surat ini satupun ayat yang berbunyi engkau bersalah Muhammad. Ya, tidak ada vonis terhadap Nabi. Allah hanya menyampaikan keadaan atau situasi yang terjadi pada saat itu. Jadi ulama menjelaskan bahwa Allah ingin menegur atau Allah ingin menyampaikan aturan yang diinginkannya, tapi di saat yang sama Allah juga tidak ingin Muhammad merasa tidak lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penting ya dalam berdakwah, walaupun ini beda antara khalik dengan makhluk, tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa jangan sampai mad'uwin itu orang-orang yang kita ajak, orang-orang yang didakwahi atau objek dakwah itu belum apa-apa sudah merasa kita
memvonisnya atau membencinya atau tidak menyukainya ya, atau menyalahkannya. Ya, jadi perasaan pertama idealnya oleh orang yang diajak itu adalah bahwa dia merasa dicintai, bahwa ia merasa ingin diselamatkan. Ya, harusnya seperti itu. Kemudian berikutnya di ayat-ayat yang pertama itu tentang keistimewaan. Ya, keistimewaan itu bukan pada kelengkapan organ tubuh, bukan pada kesempurnaan jasad, ketampanan atau kecantikan, tapi terletak pada kualitas ketakwaan. Dan bicara soal ketakwaan, kita tidak berbicara dalam Islam pada tataran wacana atau teori. Tapi bicara ketakwaan adalah bicara tentang amal, perbuatan. Abdullah bin Umi Maktum menunjukkan itu. Ya. Jadi takwa yang mendorongnya untuk tahu, ingin tahu apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ilmu apa saja yang dimiliki oleh Nabi Muhammad tentang rohnya. Alimni bima allamaka rabbuk. Ajari aku tentang apa yang Allah ajarkan kepadamu Muhammad. Ya, jadi ketakwaan itu harus idealnya mendorong rasa ingin tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kalau ingin mengukur kualitas takwa anak-anak mudah saja. Coba cek lagi kapan terakhir sekali anaknya bertanya secara spontan berangkat dari dirinya sendiri tentang Islam. Kapan terakhir anaknya misalnya bertanya, "Mah, bagaimana Umi, bagaimana cara wudhu, Umi bagaimana cara baca Quran, Umi bagaimana cara mencintai Umi dan Abi, dan seterusnya." Ya, hari ini yang seperti ini langka, rahimakumullah. Langka sekali orang, apalagi anak-anak atau remaja yang bersedia atau terdorong untuk bertanya tentang Islam secara lebih jauh. Mereka itu lebih cenderung merasa sudah banyak tahu, atau bahkan merasa sudah tahu segala-galanya sehingga berbuat seenaknya. Ya, kemudian pelajaran juga yang waktu itu kita ambil dari ayat-ayat di awal surat ini bahwa utamakan, prioritaskan orang yang memang menunjukkan keseriusan untuk mendalami Islam. Ya, karena walaupun dalam rumus dakwah itu sering disampaikan bahwa jika kita bisa mendakwahi ya yang di atas, maka mudah untuk mendakwahi yang di bawah. Nah, teorinya memang seperti itu, tapi faktanya tidak selamanya teori itu tepat. Apalagi kalau kita berbicara soal dakwah itu adalah tentang merebut hati, sementara hati hanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah muqallibal qulub, ya, Allah penguasa hati. Maka dari informasi yang kita dapat dari penguasa hati tidak ada di dalam surat ini, yang harus diladeni itu, yang harus dilayani, yang harus diberikan kesempatan untuk mendengarkan dakwah itu adalah yang datang secara sungguh-sungguh, yasa yakhsha, sungguh-sungguh, dan dia menunjukkan rasa takut, ingin tahu agar bisa selamat di dunia ini. Nah, itu harus dilayani. Terlepas dari latar belakangnya, terlepas dari status sosialnya. Maka sebenarnya sejarah mengajari kita tentang itu, ya kan? Waktu di Mekah, faktanya akhirnya sebagian besar sahabat muhajirin itu ya du'afa. Ya, terlebih kalau kita lihat sosok-sosok awail itu, sabiqun al-awwalun itu, sebagian besar du'afa. Ya, Bilal dan sebagainya. Mereka tidak punya kedudukan sosial yang tinggi, tidak memiliki harta yang banyak. Walaupun ada yang masuk ke dalam Islam, mereka dari kalangan orang berada, tapi kemudian juga susah hidupnya. Harus mengalami boykot, ya, embargo ekonomi, dan sebagainya. Jadi Islam itu tidak bersandar pada kekuatan harta sama sekali, tidak bersandar pada kekuatan kedudukan sosial dan sebagainya. Tapi Islam bersandar pada kekuatan iman. Karena iman itu berarti bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, Allah bisa menangkan umat Islam itu melalui muhajirin. Kan belum apa-apa, hijrah baru 2 tahun sudah menang di Perang Badar. Itu kan muhajirin itu. Aktor utamanya muhajirin, orang-orang yang dulunya dianggap du'afa, nggak bisa apa-apa. Ya, tapi karena iman mereka kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bantu mereka. Ya, maka juga pelajaran penting itu, jangan berpikir tentang Allah dengan logika manusia.
Ya, ada syekh namanya Mustafa Ar-Rifai yang menulis tafsir I'jaz An-Nudhum fil Quran, kemukjizatan irama yang ada dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, jangan engkau menggunakan algoritma manusia terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rizki yang dimiliki oleh Allah itu tidak diberikan kepada manusia dengan aturan manusia, karena bukan milik manusia, itu milik Allah. Hidayah dimiliki oleh Allah tidak diberikan kepada manusia dengan aturan manusia, karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu cara kita berpikir tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka rahimakumullah, Anda mungkin lihat tidak sedikit yang tidak berbuat banyak sebenarnya. Mungkin hanya sesekali saja ikut pengajian. Tapi Allah ketuk pintu hatinya, akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Akhirnya ia mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Tapi ada juga kan proses i'tinaq al-Islamnya luar biasa. Jadi mu'allaf itu heboh di media dan sebagainya, di Masjid Agung dan seterusnya. Tapi Islamnya nggak berkualitas. Karena kualitas keislaman itu selalu diukur dari jarak kita dengan Allah SWT. Makin dekat dengan Allah, maka selalu makin baik. Nah, begitu pula halnya ketika kita menilai kehidupan ini, menilai keadaan, menilai situasi, melihat orang, dan sebagainya. Ya, itu di ayat 1 sampai ayat 10 kita belajar itu. Ya, maka Allah ingatkan di situ ya, innaha tazkirah. Ya, Al-Quran itu adalah pengingat. Barang siapa yang mau, maka dia bisa mengingat. Faman syaa dzakara. Artinya harus punya etikat untuk mengerti Al-Quran. Ya, faman syaa dzakarah itu cobalah lihat sekarang itu kan Quran di mana-mana, mushaf di mana-mana. Bahkan yang nggak pernah kebayang sama kita kan, mushaf bisa masuk dalam TV, mushaf masuk dalam HP, mushaf masuk kemana-mana, multimedia itu luar biasa. Zaman dulu saya ingat, dulu kalau tahun berapa tuh saya pertama punya komputer, tahun 97 kalau nggak salah, masih di Mesir. Kita kalau mau buka mushaf di dalam Al-Quran itu harus pakai CD khusus ya, compact disc itu. Ya itu pun kadang-kadang mushafnya nggak bisa di copy paste gitu. Jadi susah sekali. Orang harddisknya masa itu, saya harddisk komputer pertama itu masih 4 GB isinya. Dan itu rasanya udah keren sekali karena harga PC itu waktu itu masih $1.250. Jadi kalau sekarang harganya 25 juta mungkin ya. 25 juta. Jadi harusnya kan bagus sekali, tapi terbatas sekali kemampuannya dibandingkan apa yang kita nikmati pada hari ini. Nah, sekali lagi penegasan dari Allah bahwa kalau kita lihat sejarah itu semuanya tidak tergantung pada sarana atau prasarana. Ya. Sahabat Nabi sangat terbatas sekali. Sahabat Nabi hidup dalam keterbatasan mereka. Tapi lihat bagaimana pertolongan Allah untuk mereka. Kenapa? Karena mereka memang percaya penuh kepada Allah. Mereka melipat gandakan upayanya untuk berhusnuzon kepada Allah. Begitu kan kata Syekh Sya'rawi itu kan. Syekh Sya'rawi pernah mengatakan, baligh fi husni dhannika billah. Berlebihanlah dalam berbaik sangka kepada Allah, karena balasan dari baik sangka itu adalah engkau pasti akan dapatkan apa yang engkau sangkakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu orang begitu hidupnya generasi awal itu. Ya, jadi ini perlu kita perkuat lagi pada hari ini. Kita sedih sekali, sedih sekali khususnya untuk anak-anak kita itu yang remaja dan sebagainya. Kurang apa coba? Iya kan? Kurang apa? Mereka pulang makan ada, sekolah ada, orang tua ada, rumah ada, alat untuk bisa tilawah Al-Quran ada, tapi belum ada daya tarik yang hebat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ngaji karena maknya suruh dia ngaji. Kalau dia
ikut taklim karena emaknya suruh dia ikut taklim. Langka sekali masih hari ini anak-anak yang tergerak dengan sendirinya untuk lebih dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Fi suhufin mukarramah. Ini tentang ciri-ciri Al-Qur'an dan kita sudah bahas secara detail. Kita lanjut ke kita lihat kilas sebentar ayat 17 ya. Ini ayat 17 ya, Allah SWT menjelaskan tentang qutilal insanu ma akfarah ya. Pada akhirnya manusia itu, ini ada dua ya, waktu itu saya sudah jelaskan. Yang pertama sekali, manusia itu meninggal dan dia belum tuntaskan amanah yang Allah bebankan kepada diri. Yang kedua, bahwa ia terbunuh ya, dan ia tidak sanggup untuk menutupi kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai terbunuh pun, sampai dihukum mati pun, ia tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran besar dari ayatnya sih singkat sekali. Qulil insanu ma akfarah. Itu artinya kita ini kan semua, kalau kata ulama itu, kita ini begitu kita lahir, maka panah kematian itu dilepaskan dari busurnya. Ya. Jadi panah itu sudah melesat di udara, panah kematian itu. Cuman ada yang jaraknya jauh, jadi belum sampai ke leher kita sehingga kita masih bernyawa, masih bisa ketawa, ketiwi, masih bisa ngobrol dan sebagainya. Ya, dan kita semua nggak tahu ada di mana panah itu sekarang. Yang jelas kematian itu mengejar kita dan dia pasti akan bertemu dengan diri kita pada saat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bahasa lain orang sering menyebut hitung mundur kematian itu langsung berjalan. Ya kan, hitung mundurnya langsung berjalan begitu kita lahir. Nah, kalau kita nggak lahir, nggak ada hitungan mundur kematian. Maka rahimakumullah, jangan sampai terus membangkang kepada Allah dan umur terus bertambah. Idealnya makin bertambah usia maka makin tawadhu, makin takut sama Allah, makin merasa lemah, makin merasa nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tapi kadang-kadang hari ini hal ini jadi langka. Ya, tidak sedikit yang usianya bertambah pula sombongnya. Usianya bertambah pula jauhnya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Usianya bertambah, justru bertambah cintanya kepada dunia. Ya, itu juga banyak. Ya, maka sampai-sampai kita kan pernah diingatkan itu. Justru anak kecil dia nggak mau mempersoalkan dunia sama sekali. Coba aja lihat anak kecil itu kalau kehilangan sesuatu dia kan lapor aja ke emaknya. Ya, kehilangan apa aja, barang berharga seberharga apapun yang dibelikan oleh orang tuanya, hilang, dia bilang aja, "Mak, hilang." Selesai masalah. Sementara yang dewasa nggak begitu. Begitu kehilangan sesuatu, itu merasa benar-benar kehilangan. Seolah-olah dia sudah membawa hal itu sejak dia dilahirkan ibundanya ke muka bumi. Itu menunjukkan bahwa makin bertambah usia seseorang, maka makin bertambah pula cintanya kepada dunia. Maka Nabi kan yang ingetin kita itu kan. Orang makin bertambah usia biasanya makin cinta kepada dunia, yang kedua makin takut akan kematian. Padahal kedua hal itu sesuatu yang akan segera ditinggalkannya. Yang pertama dia tidak akan bisa membawa dunianya ke alam barzakh. Yang kedua dia akan segera bertemu dengan kematiannya karena usianya sudah lanjut. Ya. Jadi kutilal insanu ma'akfarah. Ini pertanyaan yang bisa saja dianggap sangat personal ya, perlu kita selalu sering-sering ajukan kepada diri kita. Usia sudah bertambah, apa yang sudah saya lakukan? Usia makin bertambah, apa yang amanah apa lagi yang masih tertunda, amanah mana lagi yang perlu segera saya tuntaskan. Ya, jadi mukmin hidupnya seperti itu, selalu dalam suasana muhasabah. Nah, alasan muhasabahnya Allah sebutkan itu ayat 18 19 ya kan, min ayyin khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara as-sabila yassara thumma amatahu faqabara thumma idza syaa anshara kalla lamma yaqdi ma amara wa yanzuru al-insanu la ta'ami. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tema baru. Nah, tentunya kita harus jawab dulu pertanyaan apa kaitannya, kenapa, apa hikmahnya Allah di ayat 23 itu ayat 24. Bukan soal urutan nomor atau angkanya, tetapi kenapa susunan ayatnya seperti ini. Kenapa baru di ayat ke-24 Allah menyampaikan falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Ulama tafsir sering menyebutkan ini adalah bagian dari istinaf, ya, istinaf al-kalam. Jadi Allah mulai lagi dengan tema yang baru, tetapi masih bagian dari tema besar abasa wa tawalla.
Sekarang yang pertama sekali kaitkan dengan tema besar ini. Apa posisi ayat ini? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Dari tema besarnya abasa wa tawalla, berpalingnya Nabi SAW dari pertanyaan Abdullah bin Umi Maktum. Kaitannya rahimakumullah, ya, bahwa kita ini yang pertama kalau di Al-Insan itu kan ta'ala al-insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Yang pertama kita diciptakan oleh Allah, kita nggak ada apa-apanya. Yang kedua, bahkan kemudian setelah diciptakan pun kita tetap masih bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak sanggup bahkan untuk sekedar memastikan bahwa diri kita bisa beraktivitas ya tanpa makanan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya ketergantungan dan ketergantungan ya nggak pernah terpisah sama sekali, tergantung lagi, tergantung sama sekali tidak ada jeda, sama sekali tidak ada kesempatan, tidak ada waktu, tidak ada situasi di mana kita bisa merasa bahwa kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita muhasabah sebentar saja. Kapan kira-kira kita pernah tidak bergantung kepada Allah? Mulai dari kita kecil bergantung kepada Allah yang memberikan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Ya kan? Ketika kemudian kita mulai beranjak dewasa, masuk usia balik, bergantung kepada Allah. Bayangkan ada yang nggak dibalikkan sama Allah, ya kan? Ya ada yang nggak diperjelas oleh Allah status kelaminnya. Ya. Ada yang kemudian setelah balik, ya terus bergantung kepada orang tuanya sampai matinya. Nggak pernah bisa hidup mandiri. Ya, sepenuhnya bergantung kepada Allah. Sampai kemudian urusan jodoh sekalipun. Banyak yang cakep tapi nggak ada yang mau. Ya, akhirnya dia nggak nikah-nikah sampai tuanya. Jadi rahmatullah, kita sepenuhnya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitannya ya. Jadi abas wa tawalla. Ingat lagi di sana konteksnya kita tentunya ya. Kalau Rasulullah sudah selesai tadi di atas, konteksnya kita ketika kita menilai orang ya, menilai orang tidak berbasis kepada penilaian yang diberikan oleh Allah, yaitu berbasis kepada ketakwaan, maka ya sudah, cobalah bercermin. Apa alasan yang kita miliki sehingga kita berhak untuk melawan Allah Subhanahu wa taala? Padahal bahkan makan pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitannya dengan tema besar dari surat ini. Kemudian kaitannya dengan ayat-ayat sebelum ayat 24 ini, falyanzuril insanu ila ta'amih, bahwa sungguhnya ketika manusia itu mendapatkan makanan dari Allah, maka idealnya, sepatutnya makanan yang kemudian menjadi energi bagi dirinya itu digunakan untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawab yang Allah bebankan kepada dirinya. Namun faktanya kan yang terjadi sekarang nggak begitu. Ya, dia makan itu dari Allah, tapi kemudian energi yang didapatkan dari makanan yang diberikan oleh Allah itu justru digunakan untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kan sama kayak mohon maaf kasih makan apa ya, buaya kali gitu ya, atau paaya. Terus setelah itu buaya itu menerkam yang memberinya makan. Ya. Jadi ini kan apa nadrahnya nadrah muhasabah. Terus di mana baiknya kita? Itu yang diinginkan oleh Allah. Kita, baiknya kita itu di mana? Sementara hari ini kan banyak sekali ibu orang merasa baik kan? Iya, oh saya udah baik, saya udah lumayan, saya nggak nyebelin orang, saya biasa membantu orang lain. Tapi dia nggak peduli tentang Tuhannya. Padahal dia nggak pernah mendapatkan nyawa dari orang lain. Nggak dari ayahnya, nggak dari emaknya, nggak dari tetangganya, nggak dari siapapun. Nyawanya dari Allah. Termasuk makan yang dia konsumsi, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bayangkan ketika ia dapat makan, kemudian dari makan itu dia dapat energi. Malah energinya sama sekali tidak digunakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak digunakan untuk mendudukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini persoalannya kaitannya atau ilmu munasabatnya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi kaitan ayat 24 ini langsung dengan ayat qutilal insanu ma akfarah. Ya, qutilal insanu ma akfarah. Idealnya nggak boleh seperti itu. Harusnya kalau memang dia sadar bahwa makanannya dari Allah, energinya dari Allah, maka idealnya sebagian besar energi itu justru digunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, anna sababnal ma'a sabba.
Ya, bukankah kami yang menurunkan air dengan limpahan yang banyak? Sabaya subuh itu banyak sekali ya. Jadi kalau bahasa kita itu kayak bukan kayak orang siram bunga ya. Kalau orang siram kembang itu airnya nggak banyak. Jadi air yang melimpah ruah. Dan faktanya emang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, tapi kan ayat ini kurang tepat, bisa dia menuduh anna sabab minal ma'a soba, tapi faktanya banyak wilayah dari muka bumi ini yang mengalami kekeringan. Jawabannya manusia gagal. Yang pertama itu bagian dari kehendak Allah karena mereka tidak menaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bukan curah hujannya yang kurang, tetapi upaya manusia untuk memanfaatkan hujannya yang tidak pernah maksimal. Jadi akhirnya air hujan itu malah mengalir, terbuang ke lautan dan sebagainya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Lagi-lagi karena maksiat yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya, jadi kerusakan itu kelihatan karena dampak dari maksiat yang mereka lakukan. Ya, jadi kerusakan bencana alam itu yang terjadi itu berawal dari kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala lah. Bagaimana tidak ada bencana alam, orang pemilik alamnya malah dilawan, alamnya dinikmati. Alamnya malah dilawan. Aneh, ya perlu aneh hari ini kenapa kok jadi sering sekali ya bencana alam. Silahkan saja mau dikaitkan dengan dekatnya dengan hari kiamat, karena memang ada hadisnya seperti itu. Tapi satu hal jangan lupa, yang jangan kita lupakan bahwa dulu orang itu tidak semasif sekali memanfaatkan alam, terbatas sekali. Ya, tapi sekarang luar biasa. Dan perhatikan, hampir tidak ada tempat rekreasi yang memanfaatkan alam kecuali di sana menyediakan maksiat. Hampir tidak ada, langka sekali tempat rekreasi yang nggak bersedia menyediakan maksiat. Yang jelas-jelas rekreasi itu memanfaatkan alam. Jadi dia menggunakan alam, memanfaatkan alam, mengeksploitasi alam. Di saat yang sama, terang-terangan mengibarkan bendera pembangkangan terhadap pemilik alam. Jadi nggak perlu aneh kan? Kalau tiba-tiba gunungnya longsor, ya nggak perlu aneh kalau tiba-tiba banjir. Ya nggak perlu aneh kalau tiba-tiba, nggak perlu aneh dan nggak perlu ngeles. Oh ini udah dekat dengan kiamat, ya itu nggak perlu dibahas. Ya fenomena-fenomena alam yang terjadi karena dekat dengan kiamat, sudah kita terima aja. Itu udah pasti. Tapi sekarang status kita, cek diri kita. Kan ayatnya juga ada. Nggak hanya ayat tentang kiamat saja yang kita pelajari. Ada ayat zaharal fasadu fil barri wal bahri kasabat aydin nas. Ya, jadi rahimakumullah, kesadaran seperti ini yang dimaui oleh Allah SWT melalui ayat 24 dan kemudian 25, 26 dan seterusnya. Ya, tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Ya, dibelah. Dibelah itu artinya dikeluarkanlah dari situ tumbuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujan, kemudian ada air, kemudian bumi itu jadi subur. Ya, tadinya kan mengeraskan tanah itu maksudnya syaqqa. Insyiqaq itu infitah itu. Ya. Jadi kan kalau tanah keras itu nggak ada airnya kan nggak bisa nggak ada celah sama sekali. Begitu ada airnya maka kemudian jadi lumpur, maka kemudian jadi ada celah, maka masuk oksigen, maka kemudian fa'ambatna fiha habba. Fa'ambatna fiha habba. Nah, antum lihat itu ayat dari mulai ayat 25, 26, 27 ya. Semuanya menggunakan nahnu. Semuanya anna, nahnu. Ya, syaqaqna, ambatna, nahnu. Lil kibriya, lil azamah. Untuk menunjukkan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah ingin kita sadar. Ini nggak bisa dilakukan oleh manusia. Manusia nggak pernah bisa bikin tanah. Ketika ada manusia bisa membuat wadah tanam selain tanah, itu pun bahan bakunya dari Allah. Ya kan? Kalau dia gunakan air, maka air dari Allah. Maka apa yang mau dibanggakan atau disombongkan oleh manusia? Apa ada media tanam selain dari apa yang disediakan Allah di jagat raya ini? Bisa misalnya seorang ahli pertanian dimasukkan ke sebuah kamar, nggak disediakan apa-apa, ya hanya dirinya saja, kemudian dia disuruh tanam. Mustahil rahimakumullah. Nahnu. Kami yang bisa melakukan itu.
Ya kami yang bisa menurunkan hujan selebat itu. Maka nggak ada negara bergantung kepada hujan buatan itu nggak ada. Kalau memang hujan buatan itu efektif, harusnya nggak perlu ada bagian bumi yang mengalami kekeringan. Tapi faktanya nggak efektif. Faktanya nggak semasif hujan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak ada orang bergantung hujan buatan untuk pertanian. Ya. Jadi, rahimakumullah, kesadaran ini. Padahal ayat ini kan turunnya sudah lama sekali, 15 abad yang lalu. Tapi informasi yang Allah sampaikan di sini masih akurat, masih relevan, dan masih akan selalu menjadi mukjizat sampai hari kiamat. Berikutnya, wa'inaba wa qabba. Ya, inab. Inab itu apa? Anggur ya. Zaitun wa nakhla, zaitun, wa zaitun, nakhil itu kurma, ya hadaiqa hulba, ya hadaiq, hadiqah, jamak dari hadiqah, ya kebun-kebun yang lebat. Fakihatan wa abba, buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apalagi yang mau kita sombongkan? Ya, maka kalau kita perhatikan hari ini, kalau kita lihat ayat-ayat ini kan, hutan yang lebat, tumbuhan, buahan, tanam-tanaman, maka kita akhirnya kan akan bertanya begini, lantas apa kerennya manusia dengan segala ilmu pengetahuan yang mereka kuasai? Ya kan? Terbukti kan pada hari ini perkembangan teknologi visual itu kan luar biasa sekarang. Ya kan? Kayak contoh, Antuna itu bisa dibikin jadi cakep sekali hanya gara-gara aplikasi edit yang ada di HP itu kan. Ya, tapi pertanyaannya, apakah orang yang diedit jadi cakep itu lebih cakep dibandingkan orang yang memang aslinya cakep? Lah kan? Lah, orang yang aslinya cakep itu yang beneran cakep itu yang langsung cakep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagat raya juga sama. Oke lah, manusia hebat sekali. Desainernya hebat, ilmu landscape-nya bagus, sehingga mereka bisa mendesain taman sedemikian indah. Pertanyaan sederhana saja. Apakah taman buatan manusia itu selalu atau bisa menyaingi keindahan alam yang belum terjamah oleh tangan manusia? Lah, ya, iya. Silahkan aja. Alam itu di mana yang paling dinikmati, paling menyenangkan, paling bagus? Ketika sama sekali tidak ada intervensi manusianya di sana. Itu jauh lebih indah dibandingkan ketika manusia mulai mengintervensi. Ya, coba aja ke tempat wisata. Ketika tempat itu belum populer, ketika belum ada banyak manusianya, ketika belum diutak-atik, maka itu indah sekali. Tapi kemudian ketika manusia mulai berperan, maka rusaklah alam. Artinya apa, rahimahullah? Artinya Allah ingin sadarkan kita dengan ayat-ayat seperti ini, bahwa apapun yang kalian lakukan, setinggi apapun ilmu yang kalian miliki, kalian bahkan tidak bisa menjangkau hal-hal sederhana yang menjadi kebutuhan dasar hidup kalian. Itu pun masih Allah yang sediakan. Ya, jadi ini yang sering dilupakan oleh manusia. Atau dalam bahasa lainnya, saya lebih sering mengatakan, manusia itu lupa bahwa dia tidak bisa menyediakan bahan baku. Manusia itu lupa bahwa dia tidak bisa menyediakan fondasi untuk segala sesuatu. Semuanya bersumber dari Allah SWT. Sekarang misalnya gini, ada orang merasa ide-idenya, teori-teori yang dibuatnya itu luar biasa hebatnya. Pertanyaannya, lupakah ia bahwa otaknya adalah hadiah dari Allah? Kan maknya dulu nggak membuat otak di dalam rahimnya kan? Iya, pikirannya itu kan sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, pandangannya hebat dan semua. Dia lupakah ia bahwa matanya itu berawal dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membanggakan retorikanya yang hebat. Lupa dia bahwa lidahnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini juga sama. Bahwa dia membanggakan energi yang dia miliki. Kemampuannya untuk melakukan banyak hal di muka bumi ini. Dia lupa bahwa bahkan sumber energinya, yaitu makanan yang dikonsumsinya, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosesnya dari Allah, tumbuhnya dari Allah, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi idealnya kita baca surat seperti ini, kita kemudian diam, ya kan? Bisa diam 1 menit, 5 menit, 10 menit. Kita bertanya kepada diri kita, ya Rabb, apa yang membuatku terlalu merasa sombong? Ya Rabb, aku sudah melakukan apa dalam hidupku? Ya Rabb, energiku bersumber darimu. Tetapi kenapa untuk agama aku selalu punya 1001 alasan.
sementara untuk dunia selalu aku prioritaskan. Itu kan pertanyaan yang harusnya muncul dalam diri kita. Pertanyaan, ya Rabb, anakku, energinya bersumber darimu ya Rabb, sehingga dia bisa tumbuh kembang menjadi anak yang hebat. Tapi kenapa aku terlalu khawatir kalau dia hanya cuma hafal Quran dan nggak bisa matematika serta biologi dan fisika ya Rabb? Ya Rob, kenapa aku khawatir sekali ketika dia hanya cinta agamanya tetapi sering gagal dalam pelajaran dunianya ya Rob? Itu kan pertanyaannya begitu harusnya. Rahimakumullah. Yang ini menimpa banyak orang pada hari ini. Dia lupa energi yang dimilikinya, sumbernya semuanya dari Allah. Artinya, bayangkan kalau ini ditarik oleh Allah. Terus masihkah kita berkuar-kuar bahwa kita lebih penting dunia dibandingkan akhirat? Tak mungkin. Tamam? Itu ya, rahimakumullah. Mata'an lakum wa li an'amikum. Kemudian kita lanjutkan ayatnya, ayat 32. Setelah itu ayat 33 sampai 42. Fa'idha ja'at as-sakhah. Ya, sahnya panjang biasa dibaca. Apa itu sakhah? Sangkakala. Ya. Ketika ditiup sangkakala. Artinya ketika waktu itu tiba. Sakhah. Sakhah ya suh. Suara yang besar. Suara yang kencang. Penanda bahwa dunia sudah berakhir. Penanda bahwa masa untuk mengumpulkan pahala itu sudah selesai. Penanda bahwa kita sudah akan memasuki masa-masa untuk memperoleh hasil dari amal yang kita lakukan. Itu sakhah, itu begitu. Maka semua yang begitu, itu hebatnya bahasa Arab, karena memang Allah di bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran ya. At-tammah itu dibacanya juga begitu. At-tammah itu kan ledakan besar. Ya, tammah. Sakhah. Ya, bacanya itu menarik perhatian kita. Kita harus membacanya dengan serius, energi kuat, nggak boleh lagi batu, nggak boleh lagi. Kalau nggak pasti nggak terbaca dengan sempurna. Nafas harus panjang. Agar ada perhatian, ya, agar ada jeda untuk bermuhasabah, membangun kesadaran diri. Bahwa akan tiba saatnya semua yang berakhir. Ya, akan tiba saatnya semua berakhir. Apapun, siapapun, dalam bentuk apapun. Ya, maka hari-hari pandemi seperti ini kan, sebenarnya Allah hadirkan itu kan, harusnya pelajarannya itu sudah diambil sebenarnya, sudah dapat pelajarannya bahwa sudah mulai terjadi, ya sudah mulai terjadi apa yang kita risaukan itu, sudah mulai terjadi apa yang kita khawatirkan itu, sehat, kuat, merasa aman, tiba-tiba meninggal, ya dikawal, tim dokter, obat tersedia, perawatan terbaik, meninggal. Dan ketika meninggal, dia tinggalkan semuanya. Maka diperhatikan. Maka perhatikan. Ini yang kadang-kadang kita lupa, ya kah? Kita lupa bahwa yang meninggal itu nggak meninggalkan. Nggak membawa serta dengan dirinya, tapi ia meninggalkan semuanya. Dia tinggalkan untuk anak-anaknya. Dia tinggalkan. Ya. Pertanyaannya, apakah itu bermanfaat untuk dirinya di akhirat? Tidak, kan? Yang bermanfaat adalah apa yang dia infakkan. Itu yang bermanfaat. Sementara yang ditinggalkan untuk ahli waris, kita nggak pernah dengar bahwa makin banyak harta yang ditinggalkan untuk ahli waris, maka makin banyak pahala yang dibawa oleh si mati. Nggak ada dalil itu sama sekali. Ya, jadi sebanyak apapun, sebesar apapun, setinggi apapun, semuanya akan ditinggalkan. Sakhah, pemisah. Nah, dari itu semua, suatu hari nanti ada hari di mana yang akan memisahkan semuanya, memisah antara dunia dengan akhirat. Ya, semuanya berakhir, bukan hanya secara individual, ya, tapi semuanya akan berakhir. Hatta ya'tiyakal yaqin itu kan individual sifatnya, sampai datang kepadamu hari kematian. Tapi yang di sini sifatnya komunal, secara bersama-sama, bahwa semuanya pada akhirnya pada saatnya akan berakhir. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Yafirrul mar'u min akhi. Seorang kabur dari saudara. Ya, dia nggak bisa dekat lagi dengan saudaranya. Jadi nggak bisa dekat dengan saudaranya.
Dan nggak dekatnya itu bukan karena dipisahkan oleh sesuatu, tetapi ia yang memisahkan dirinya. Makanya Allah menggunakan kata farra yafir. Ia melarikan dirinya dari saudara. Ini rahmatullah. Sekarang kan hampir semua kita hidup dengan pertemanan. Ya, dekat sama lawan jenis, maka kemudian dijadikan sebagai istri atau dijadikan sebagai suami kan. Iya, ingin lebih dekat maka harus menikah. Ya firul mar'u min akhi, dekat dengan teman, dekat dengan tetangga, dekat dengan siapapun. Manusia itu betahnya dekat sama orang, kecuali hanya segelintir manusia saja yang lebih betah hidup sendirian. Dan banyak sekali hal di dalam Islam yang kita tidak bisa tunaikan secara individual. Ya firul mar'u min akhi, tapi akan ada hari di mana kita meninggalkan saudara kita. Kita yang meninggalkan. Ya, kita nggak peduli, kita lari, dan cara kita meninggalkannya kita lari. Artinya kita benar-benar nggak mau tahu dengan urusannya. Kita nggak peduli lagi apakah dia selamat atau tidak. Kita nggak akan peduli atau mengurusi misalnya, oh dia harus ke surga juga, lah. Oh dia jangan sampai ke neraka, lah. Nah, hari seperti itu sudah selesai. Hari seperti itu adalah hari-hari kita di dunia. Ya, maka Antuna pernah dengar hadis itu kan, yaumal la dhilla illa dhilluh, hari di mana tidak ada payung kecuali payung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak ada kita dengar misalnya, oh nanti yang dapat payung terus dia payungnya diberikan kepada saudaranya agar saudaranya terlindungi dari panasnya pada mahsyar. Lah, semuanya sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Apa terus pelajaran nasihatnya yang kita ambil dari yauma yafirrul mar'u min akhihi? Apakah kemudian berarti dari sekarang kita nggak perlu bersaudara lagi? Nah, tapi pelajarannya adalah bersaudaralah atas dasar kepentingan akhirat. Karena semua jenis persaudaraan yang dibangun atas dasar duniawi akan kita tinggalkan. Ya, bersaudara atas dasar kepentingan akhirat. Artinya, rahimahullah, kalau lebih ekstrim lagi, maka ayat seperti ini bermakna apapun jenis aktivitasnya, apapun jenis kecenderungannya, maka pastikan yang melandasinya adalah kepentingan akhirat. Itu maknanya. Ya kan? Orang bersaudara, orang sering mengatakan, saya bersaudara fitrah dong. Manusia itu senang sama saudaranya. Manusia itu senang sama orang lain yang sama dengan jalan pikirannya. Manusia itu senang dengan tetangganya dan sebagainya. Senang bersama-sama dan seterusnya. Tapi ketika kemudian tidak ada upaya untuk melandasi kesenangan dengan sesama ini atas dasar iman, atas dasar Islam, maka ia tidak memberikan manfaat apa-apa. Yafirul mar'u min akhi. Karena pada akhirnya kita akan meninggalkan saudara kita itu. Ya, jadi pastikan saja sekarang semuanya ada manfaat imannya. Ya, ada manfaat iman. Seperti ada seorang dai ya di Mesir itu, beliau mengatakan setiap kali engkau bangun pagi, maka pikirkanlah, kata beliau, satu hal yang engkau akan lakukan pada hari ini. Enggak perlu yang susah-susah, yang sederhana, yang kau lakukan itu untuk akhiratmu. Jadi begitu untuk tiap kali engkau bangun pagi, pikirkan itu. Apa yang engkau ingin lakukan untuk akhirat. Dan ingatlah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa Allah mencintai amalan yang adwa muhawain qalla. Terus-menerus dilakukan walaupun itu sedikit. Jadi begitu pula halnya dalam bersahabat itu. Ya, jangan sampai bersahabat, berteman, bersosial dan sebagainya, ujung-ujungnya bukanlah kepentingan akhirat sama sekali, tapi ujung-ujungnya hanya sebatas pada kesenangan duniawi. Karena kelak pasti akan ada hari kita meninggalkan itu semua. Maka coba antum lihat kan, banyak kan kita dengarkan, setia sekali dengan temannya, setia sekali dengan sahabatnya. Itu bahasa-bahasa duniawi saja itu sebenarnya. Omongan kesetiaan itu tidak pernah benar-benar terbukti dalam hidup ini. Ya, nah orang udah setia, tapi kan nggak ada yang ikut mati sahabatnya. Sahabatnya meninggal, dia ikut meninggal juga, ingin dikubur di sebelah sahabatnya pada saat itu juga, itu nggak ada, rahimahullah. Ya, jadi pastikan saja ketika kita bersahabat, kita berteman, maka kepentingan adalah akhirat. Persis bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Ya, yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, orang yang mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri berarti itu adalah pahala untuknya. Orang yang mencintai saudaranya tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yauma yafirul mar'u min akhi. Kemudian yang kedua, yauma yafirul mar'u min akhi itu berarti bahwa rahmakumullah, persahabatan itu harus bisa mendorong kita menjadi sosok yang lebih baik. Ya. Artinya aktivitas dunia apapun yang kita lakukan, idealnya bisa memberi manfaat bagi kita, bukan malah kita yang terkuras. Ya, jadi ini kan sering terjadi begitu. Ya, jadi dianya baik, setelah bersahabat berubah menjadi tidak baik. Harusnya ketika mulai bersahabat maka dia berubah menjadi sosok yang lebih baik. Hatta dai pun seperti itu. Dai-daiyah itu juga begitu. Ketika dia berdakwah harusnya dia menjadi sosok yang lebih baik, bukan setelah dia mulai berdakwah dia malah menjadi sosok yang mutakabbir, sombong. Setelah mulai dakwah dia malah merasa ilmunya banyak. Setelah mulai berdakwah malah merasa dia lebih tahu dibandingkan orang lain. Ya, jadi dia harus selalu bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukannya terhadap saudaranya. Ya. Kelas. Kemudian yang ke ayat 35. Wa ummihi wa abi. Ini lebih ekstrim sebenarnya. Tapi pertanyaannya kenapa Allah dahulukan akhi dibandingkan ummi wa abi? Bukankah tanpa ummi dan abi kita nggak bisa dilahirkan ke muka bumi ini? Akhi itu kan kemudian. Karena faktanya rahimakumullah, faktanya tidak sedikit orang yang nggak terlalu peduli sama ummi wa abi. Ya kan? Kehidupan dunia ini cobalah perhatikan. Yang justru peduli itu bukan ummihi wa abi. Sebaliknya ummihi wa abi yang peduli sama bani, sama anak-anaknya. Itu iya, itu biasanya sepanjang masa. Tapi kalau usia bakti anak kepada orang tua selalu sangat terbatas. Bahkan jauh lebih terbatas dibandingkan usia persahabatan antar sesama manusia. Makanya Allah dahului di sini dengan yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya kan jarang orang kalau ada apa-apa ngomongnya saya ada orang tua, langka sekali. Tapi yang lebih sering kita dengar orang kalau ada masalah ngomongnya saya masih punya koneksi, saya masih punya kolega, saya masih punya backing dan sebagainya, yang itu sungguhnya masuk dalam kategori akhi. Jadi akhi itu bukanlah tempat berlindung, nanti pada hari akhirat mereka akan saling menjauh, akan saling berlarian, tidak peduli antara satu dengan yang lainnya. Nah kemudian wa ummihi wa abi, sampai kepada ayah dan ibunya sendiri. Bagi mereka yang memang sangat berbakti di dunia ini, mereka pada hari itu tidak akan lagi peduli. Nah, ayat ini atau ayat-ayat yang seperti ini ditafsirkan oleh para ulama dengan mengatakan saking beratnya azab Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Saking mengerikannya resiko ancaman siksa yang akan diterima oleh orang yang tidak memiliki amal soleh pada hari itu. Akhirnya dia nggak peduli sama sekali kepada siapapun. Akhirnya dia nggak peduli sama sekali kepada siapa. Dan ibu-ibu nggak perlu jauh-jauh ya, nggak perlu kita harus lihat dulu ke hari kiamat. Main saja ke daerah-daerah bencana. Nggak usah yang terlalu rumit ya. Yang ada sedang banjir atau longsor atau apa, itu tidak jarang terjadi. Dia lari, kabur, menyelamatkan dirinya, dan kemudian setelah beberapa waktu baru ingat sama orang tuanya yang ketinggalan dalam rumah. Itu sering sekali. Padahal sehari-hari terlihat sebagai anak yang sangat berbakti. Tapi begitu jadi bencana alam, bukan kiamat, belum kiamat, baru hanya sekedar bencana alam, dia kabur, lari si bencana itu. Setelah sekian waktu, setelah 1 jam, 2 jam, baru, orang tua saya ketinggalan di rumah. Baru kemudian dia ingat. Min ummihi wa abi, dan ibunya dan ayah. Padahal belum terjadi hari kiamat. Artinya naluri manusia selalu akan keluar bahwa ia akan berupaya sekuat tenaga untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, terus kalau begini bunyi ayatnya, kemudian setelahnya wasahibatihi wa bani, dan istrinya dan anaknya, lantas apakah di dunia ini berarti kita nggak perlu lagi beranak istri, nggak perlu lagi berorang tua, nggak perlu lagi bersahabat? Lah, tapi yang ingin Allah sampaikan sesungguhnya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Itu yang jangan dilupakan. Bahwa pada hari kiamat nanti, setiap orang pasti punya urusannya masing-masing. Maka dari sekarang, urusilah urusan kita seserius mungkin. Apa itu urusan kita? Jangan tinggalkan apa yang Allah inginkan. Jangan lakukan apa yang Allah benci. Itu urusan kita. Maka ketika, mulai pertama, ketika bersahabat dengan seseorang atau sekelompok orang,
itu kita lakukan benar-benar karena Allah nyuruh kita bersahabat. Kan begitu Nabi pesannya. Alaikum bil jamaah. Kalian harus hidup berjamaah. Jadi bukan soal jamaahnya, tapi soal saya ini. Kalau saya nggak berjamaah, kalau saya nggak bersama-sama, kalau saya tidak mau membangun ukhuwah, maka saya berdosa dan saya berisiko mendapat sanksi dari Allah di hari akhirat. Pikirannya harus seperti itu. Karena kalau dibalik, kalau saya berjamaah karena mereka kasihan, karena mereka minta, karena mereka ngundang, karena mereka, apa yang akan terjadi? Kita nggak akan dapat apa-apa di akhirat. Jadi berangkatlah dari diri kita. Itu yang disebut dalam istilah agama itu ikhlas. Jadi melakukan sesuatu karena Allah. Dia berukhuwah, dia berteman, dia bersahabat, dia berjamaah dan sebagainya. Bukan semuanya murni karena berangkat dari keinginannya untuk tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, itu ukhuwah. Tadi yang pertama. Kemudian ummihi wa abihi, berbuat baik kepada kedua orang tua, bakti kepada kedua orang tua. Dia harus berangkat dari situ. Anak nggak perlu berbakti kepada orang tua terus disadarkan karena dulu nak orang tuamu yang kasih kamu makan, orang tuamu yang kasih kamu jajan, orang tuamu nggak perlu selalu harus seperti itu. Al-Quran pun tidak selalu seperti itu. Ya kan, hanya beberapa ayat saja yang menyebutkan karena makmu yang melahirkanmu, makmu yang kasih ASI dan sebagainya. Tidak semua ayat berbicara seperti itu. Tapi banyak sekali ayat berbicara tentang kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena birrul walidain idealnya bagi seorang anak karena dia takut azab dari Allah seandainya dia tidak birrul walidain. Bukan soal betapa banyak jasa orang tuanya, harusnya tidak berangkat dari situ. Karena kalau bicara jasa orang tua, maka akan ada orang tua yang tidak punya jasa. Dan banyak sekarang kan, dia lahir, dia letakkan aja bayinya di sembarang tempat, kemudian dibunuh orang, dibesarkan oleh orang lain. Ya, atau anak itu lahir, orang tuanya dalam keadaan miskin, tidak sanggup menghidupi anaknya dengan kehidupan yang layak. Akhirnya si anak merasa orang tuanya tidak berjasa kepada dirinya dan tidak perlu ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi berangkat dari niat tadi itu, ikhlasnya. Bahwa dia berbakti kepada kedua orang tuanya karena Allah memerintahkannya untuk berbakti. Peduli amat dengan seperti apa orang tuaku. Dan begitu kan? Al-Quran mengatakan begitu. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Nah, kalau orang tuamu nyuruh kamu macam-macam, nyuruh kamu bersekutu kepada Allah, baru kau jangan ikuti. Tapi sisanya di luar itu, kau harus tetap berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau anak itu berbakti kepada kedua orang tua karena memperhatikan jasa orang tua, maka rasa-rasanya sedikit sekali anak yang mau berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi, rahimakumullah, wa ummihi wa abi. Ini bukan soal itu ayah, itu emak, tapi soal perintah Allah kepada diri. Karena Allah memerintahkanku untuk berbakti, maka aku nggak peduli seperti apa orang tuaku. Tugasku adalah berbakti kepada keduanya. Kelas, wasahibatihi, istrinya. Sahibah itu kan teman istri, maksudnya perempuan. Sahibah, kalau laki kan sahib. Juga sama. Suami itu nggak sanggup dia berbakti, berbuat baik kepada istrinya, kalau dasarnya adalah jasa istri kepada diri. Laki-laki akan selalu mengatakan apa sih yang sudah dilakukan oleh istri kepada dirinya. Ya kan? Dia bisa pergi kemana saja, dia bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Toh dia laki-laki dikodratkan oleh Allah SWT menjadi hamba Allah yang kuat. Tapi begitu dia ingat Allah, bahwa Allah menciptakannya untuk menjadi pelindung perempuan, pelindung istrinya, maka dia takut sama Tuhannya. Dia pasti akan berbuat baik kepada istrinya dalam rangka memenuhi keinginan Allah terhadap dirinya. Jadi bukan lagi tentang istrinya, tapi sudah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak juga sama, membani. Nggak sanggup. Kalau orang tua itu mendidik anak-anaknya atas dasar karena anak-anak berbakti, maka tidak semua berbakti. Kalau orang tua berbuat baik kepada anaknya atas dasar karena anak-anak lucu atau karena anak-anak kasihan, nggak selamanya anak-anak akan terus lucu dan kasihan. Justru kita yang makin hari makin kasihan. Ya, jadi rahimakumullah, mengurusi anak-anak karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menarik sekali antum lihat ayat-ayat ini. Dibaca sekilas kesannya seolah-olah kalau tidak ditama'un dia, dianalisa dengan baik, kesannya seolah-olah ya udah ngapain peduli teman, ngapain peduli orang tua, ngapain peduli istri, ngapain peduli anak-anak, yang penting urus saja diri kita sendiri. Lah, ayo betul. Urus diri kita. Tapi ketika kita ingin mengurus diri kita sendiri di hadapan Allah, nggak taunya
Allah perintahkan kita untuk berukhuwah. Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada pasangan. Allah perintahkan kita untuk mengurusi anak-anak. Dan inilah esensi dari ayat 37. Kullu imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, itulah yang sering dijelaskan oleh para ulama. Dunia ini adalah darul amal, akhirat itu adalah darul al-jaza. Jadi beramalnya di dunia. Ini beramal melalui teman, melalui ukhuwah, sudah selesai di dunia. Beramal melalui orang tua, sudah selesai. Beramal melalui istri atau pasangan hidup, sudah selesai. Beramal melalui anak, sudah selesai di dunia. Nah di akhirat, nggak ada urusan dengan amal lagi, maka nggak ada urusan dengan saudara, nggak ada urusan dengan orang tua, nggak ada urusan dengan anak istri, nggak ada urusan dengan siapapun, tapi urusannya dengan pahalanya. Itu yang dimaksud dengan likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Keadaannya, pahalanya, tabungannya bagaimana? Itu yang lebih penting pada hari itu. Kita lanjutkan ayatnya 34. Nah, ada dua kelompok. Kelompok pertama, wujuhun yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Musfirah asfara. Asfara itu wajahnya enak dilihat, itu asfara. Ya. Safir, safar, wajah perjalanan. Jadi wajahnya itu enggak ya berubah-ubah wajahnya. Ya, kan ada orang wajahnya begitu aja. Orang kalau wajahnya terus begitu, enggak enak dilihat. Ya. Jadi wajah yang menggambarkan kebahagiaan, musfirah. Menggambarkan apa yang sedang dirasakan, kebahagiaan yang ada dalam hatinya. Dhahikah, tertawa, dhahikah. Sementara di dunia la tuksiru minad dhahki, jangan banyak ketawa kata Nabi. Inna ad-dhahka tumitu al-qalba. Banyak ketawa itu mematikan hati. Tapi di akhirat nanti akan ada wajah yang bahagia, wajah yang mustabsyirah, penuh dengan kebahagiaan. Jadi wajahnya menggambarkan bahwa yang bersangkutan sedang merasakan nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua, wajahnya menggambarkan bahwa ia tertawa. Dan yang ketiga, mustabsyirah, dia mendapatkan berita gembira, busyra dari Allah. Ta'ala. Karena musfirah, dhahikah, mustabsyirah, maka dia pergi ke salon itu dicat gitu. Ya, biar berubah. Dikira wajah itu kayak apa, plat mobil kali, kalau dicat bagus, dikasih mengkilap maka kelihatannya enak dilihat. Padahal nggak begitu manusia kan? Nggak begitu. Manusia nggak bisa direkayasa. Apa yang terlihat di wajah kelihatannya, berarti wajah manusia nggak bisa dibegitukan. Ya, manusia nggak sanggup juga dia berpura-pura dalam kurun waktu yang lama kan. Ada juga kelihatan kayak sok bahagia gitu depan orang, padahal hatinya sakit. Ya, maka kenapa Allah sampaikan ini? Yang pertama, merindukan kita dengan akhirat, dengan surga, itu udah pasti. Biar kita pengen masuk surga kan, pengen dapat wajah seperti ini. Yang kedua, biar kita nggak terlalu repot di dunia ini, belum apa-apa udah nyari wajah yang musfirah, dhahikah, mustabsyirah. Nah, ini nggak perlu buru-buru. Ya kan, sampai merekayasa segala. Nggak usah. Nikmati aja. Jalankan aja ibadah dengan benar. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ini wajah seperti ini aslinya akan ada di akhirat. Artinya bisa saja hidup di dunia ini, ya dia taat, dia benar. Tapi wajahnya susah sekali untuk bisa senyum dan sebagainya. Ya. Karena menahan beban yang luar biasa. Bersabar dia dengan beban penderitaan kehidupan. Tapi dia tetap dekat sama Allah. Bisa aja akan ada orang seperti itu. Ya, kalaupun dia ajak ketawa, dia berat untuk ketawa. Tapi sebenarnya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rahimakumullah, jangan buru-buru vonis orang. Ya, jadi sekarang ada gitu, wajah enak banget kalau wajah disejukkan oleh setan. Ya, jadi rahimakumullah, kita perhatikan ini hadiah untuk di akhirat ya, bukan hadiah untuk di dunia. Betul, betul. Nah, salam kalau kita baca dalam sirah itu, Nabi, wajah Nabi itu enak sekali, sedap sekali dipandang. Ya, kita juga diminta di dalam Islam untuk tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah.
ya kan? Itu benar banget, benar banget. Tapi tidak perlu ada rekayasa wajah sama sekali. Itu maksudnya. Biarlah wajah kita apa adanya. Ya, kita berwajah nyaman, ya nggak perlu juga berwajah bermusuhan kepada orang lain. Tapi wajah yang dijanjikan ini musfirah, dhahikah, mustabsyirah, itu wajah yang hanya akan kita dapatkan jika Allah berkehendak kita menjadi penghuni surga, insyaallah. Kemudian berikutnya rahimahullah, wujuh yaumaidin 'alaiha ghabarah. Ghubar itu tanah. Ya, tanah, debu itu ghubar bahasa Arabnya. Jadi wajahnya kotor, enggak enak dilihat. Tarhaquha qatarah, ketutup oleh kotoran wajahnya. Ulaika humul kafarul fajr. Kalau orang-orang yang kafir lagi, fujur. Kafir itu artinya membangkang, menutupi diri, tidak mau mengakui bahwa nikmatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau fujur itu udahlah kafir, kemudian fajir. Ya. Fajir itu apa? Tidak mau berhenti dari maksiat, terus-menerus bermaksiat. Itu namanya fajir. Maka sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia fajir itu sebagai kekejian. Ya, jadi dosa-dosa yang kotor, dosa-dosa yang jorok. Jadi terus-menerus berdosa dan merasa dosa itu baik. Itu yang harus kita pahami dan sadari bersama. Bahwa kalau kita lihat dari awal ya, bahwa sungguhnya yang Allah minta kepada kita adalah totalitas dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, totalitas. Jadi kalau Allah bilang itu lakukan. Kalau Allah bilang jangan, maka jangan. Ya. Apakah kita pasti akan mampu mengikuti keinginan Allah? Belum tentu kita mampu. Dan hampir bisa dipastikan kita tidak akan mampu untuk menaati semuanya. Akan ada hal-hal, akan ada perintah yang kita langgar, akan ada larangan yang kita lakukan. Itu udah pasti, karena kita manusia biasa. Hanya secara prinsip, dalam hati, dalam pikiran, dalam kesadaran, kita harus posisikan diri kita sebagai hamba yang lemah. Jangan dilawan Allah. Allah bukan untuk dilawan. Jujur saja sama Allah, ya Rob, aku lemah ya Rob. Aku tidak sanggup melaksanakan semua perintahmu. Aku tidak sanggup meninggalkan semua laranganmu, ya Rob. Kuatkan diriku. Begitu kan doa yang disampaikan Nabi, sampai Nabi berdoa, Allah ma'asali syakku liwalatakini nafsi tarfatain. Ya Allah, perbaiki seluruh urusanku, jangan kau serahkan kepadaku urusanku sedikit pun. Karena emang Nabi saja begitu kok doanya, apalagi kita. Ya, kemudian yang kedua, rahimahullah, bahwa kita harus sadar ketika beraktivitas, sesungguhnya energi untuk beraktivitas itu sumbernya adalah Allah. Ya, sumbernya bukan yang lain. Dan hari ini kesadaran ini penting sekali. Khususnya anak-anak muda kita itu kan, mereka merasa bahwa aktivitasnya itu energinya bersumber dari makan yang ia makan dan sebagainya. Dia lupa bahwa sungguhnya makanan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu ini tugas ibu di rumah itu. Jadi kalau nyiapin makan, jangan terus ibu senang banget kalau dipuja-puji menunya lezat dan sebagainya. Lah, ibu harus bunyikan, ibu sampaikan. Enggak, ini semua rahmat dari Allah. Ini kan bahan-bahannya dari Allah. Walaupun nasinya enak, tapi walaupun ibu yang masak, tetap saja ini kan dari Allah. Karena ada tanah, ada hujan, dan sebagainya. Sadarkan anggota keluarganya, sadarkan bahwa kelezatan-kelezatan makanan itu bukan karena duitnya banyak, bukan karena menunya hebat, bukan karena resepnya, bukan karena yang masaknya, tapi karena bahan baku yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di jagat raya ini. Kemudian yang ketiga, jangan pernah jauh sama Al-Qur'an, ya kan? Karena Al-Qur'an kiramin bararah dan seterusnya. Ya, marfu'ah, mutahharah. Harus selalu dekat dengan Al-Qur'an. Dan sekarang kita di bulan Sya'ban ini belajar di Syahrul Al-Qurra. Ya, kalau Ramadan itu Syahrul Qur'an, Sya'ban ini lebih terkenal dengan Syahrul Al-Qurra. Bulannya para pembaca Al-Qur'an. Dekat dengan Al-Qur'an. Harapannya rahimakunallah, kita kelak dibangkitkan oleh Allah SWT dalam wajah yang seperti ini. Ya, wajah yang penuh dengan nikmat, wajah yang tertawa, wajah yang bahagia menerima busyra, kabar gembira dari Allah SWT. Jangan sampai seperti wajah yang kafarah fajarah. Maka itu yang dihindari, ghabarah qatarah. Ya udahlah berdebu wajahnya, tertutup dengan tanah hitam. Ya.
kita waspadai kafarah itu, menutupi kafir itu kan menutupi itu artinya dia nggak pernah sampai pada Allah. Ketika berbahagia, maka logika kebahagiaannya nggak pernah sampai ke Allah, berhenti pada apa yang sedang dinikmati aja. Bahagia sama makanan, dia berhenti pada pemilik restorannya. Ya, bahagia sama apa buah, berhenti sama jenis buahnya. Bahagia sama kendaraan, berhenti pada pabrik kendaraannya. Ya, harusnya jangan begitu. Logika kebahagiaan kita harus disambung sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Makan kita misalnya, oh lezat sekali. Oke lah, awalnya karena restorannya, karena juru masaknya, tapi kan terus logikanya lanjutkan. Tapi bahan-bahan ini mereka nggak mungkin buat. Mereka punya tanah tidak disediakan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka perlu iklim yang baik, iklim tidak disediakan kecuali oleh Allah. Mereka perlu air yang banyak, air tidak disediakan kecuali oleh Allah. Itu ya. Jadi logika kita harus panjang, logika sababul asbab itu agar kita tidak masuk dalam kategori kafarah. Dan yang terakhir sekali, hati-hati dengan merasa aman-aman saja dari dosa. Kan dulu panduan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Idza saratka ya idza saratka hasanatuk wa sa'atka sayyi'atuk fa anta mu'min, kata Nabi. Kalau engkau senang dengan perbuatan baikmu, engkau gelisah dengan dosa-dosamu, dengan keburukanmu, maka engkau berarti seorang mukmin. Nah, ini agar kita nggak jadi fujur itu, ya fajarah itu. Nggak jadi keji kita dalam dosa kita. Jadi kalau berbuat baik, ya bahagia, wajar. Ya, bukan sombong ya, beda antara sombong dengan bahagia. Ya habis sholat subuh, ya, habis zikir, senang hatinya tenang, alhamdulillah senang. Itu normal, itu bukti bahwa dia mukmin. Sebagaimana ketika dia tergelincir, dia salah, dia berbuat maksiat, maka dia merasa nggak nyaman, merasa nggak bahagia, merasa gelisah dan sebagainya. Itu bukti kita mukmin. Nah, kalau sudah begitu, mudah-mudahan insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam fajarah itu tadi, kekejian itu, terus-menerus merasa baik padahal terus-menerus berbuat salah. Kenapa? Karena tiap kali kita berbuat salah, kita langsung merasa bersalah, langsung merasa nggak nyaman, langsung merasa nggak enak. Dampaknya setiap kali kita berbuat salah pasti ingin segera taubat, ingin segera istighfar. Sementara setiap kali kita berbuat baik, kita selalu ingin tetap dalam kebaikan. Ingin diistiqamahkan oleh Allah dalam kebaikan. Ingin terus memperbesar. Kita ingat sama-sama, setidaknya bisa dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana sudah kualitas iman Islam kita. Ya, cek lagi aja, apakah kita kalau baru berbuat baik itu bahagia enggak? Karena ada orang habis berbuat baik enggak bahagia. Mau contohnya, banyak ibu dia sedekah nih, ada minta-minta kan, sedekah berapa misalnya, sekian rupiah. Setelah bersedekah, habis ngasih sedekah dia marah-marah. No, minta mulu, udah dikasih, dia nggak bahagia dengan sedekahnya. Itu berarti dia bersedekah tapi bukan orang mukmin, bukan orang yang beriman. Ya, anterin anaknya ke sekolah, dia tungguin. Ya, anaknya nggak seneng tuh, ditungguin sama emaknya, masih di TK. Tapi begitu pulang, si ibu itu malah marah-marah. Apaan sih kamu bikin repot aja, harus ditungguin. Nah, anaknya nggak seneng. Berarti dia bukan mukmin si ibu itu. Melakukan hal yang baik, tapi dia nggak bahagia. Itu banyak orang begitu. Ya bantu bersih-bersih rumahnya. Ibu kan bersih rumah, siapin makanan buat suaminya. Tapi dia nggak bahagia. Ya, suaminya pulang dia nggak bahagia. Dia bilang apa? Capek saya tiap hari ngurusin rumah. Berarti dia nggak mukmin. Ya, jadi idealnya untuk hal-hal yang berpahala itu kita lelah, pastilah. Hidup ini apa sih? Nggak lelah, tidur aja kita capek. Kan ada orang, kenapa Anda istirahat terus? Saya kecapean tidur tadi malam, maka saya istirahat dulu pagi-pagi. Di rahimakumullah, hidup ini lelah. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Maka pastikan yang berpahala itu, yang baik itu menyenangkan hati kita. Baru kita mau. Kenapa? Karena yakin pahala kita udah ditulis di sisi Allah. Yakin insya Allah kita akan mendapatkan hasil di hari akhir. Sementara ketika kita berbuat buruk, berbuat salah, berbuat maksiat, kita langsung gelisah, langsung merasa tidak nyaman, langsung merasa tidak bahagia. Karena kita juga yakin bahwa kesalahan-kesalahan itu kalau tidak segera diampuni oleh Allah SWT, ya akan menjadi walayyadubillah bekal masuknya kita ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah min dzalik. Demikian rahimakumullah
Ya, kajian kita pada sudah selesai ya, ulaika humul kafaratul fajrah. Kajian kita pada pagi jelang zuhur hari ini, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Maaf jika ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Akan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan, Ustadz. Saya bacakan. Ya, saya bacakan pertanyaan pertama dari Bu Puji, kelompok Al-Invitor. Pertanyaannya adalah, bagaimana kiatnya agar kita tidak terlalu mencintai apa yang kita punya di dunia ini? Karena pada hakikatnya semua yang kita miliki di dunia ini akan kita tinggalkan. Pertanyaan pertama, Ustaz, mungkin langsung dijawab saja, Ustaz. Sebenarnya nggak ada perintah tegas tidak boleh terlalu mencintai. Kalau memang yang kita miliki itu menjadi ladang amal pahala kita di akhirat, maka wajar saja kalau kita mencintainya. Ya, sekarang misalnya ini, ibu-ibu memang nggak mencintai jilbabnya itu. Dicintai kan, nggak pengen kan dibuang kan, atau rusak. Kenapa? Karena itu jadi pahala. Bapak-bapak itu cinta banget sama masjid. Karena itu jadi ladang pahalanya. Ya. Hanya yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita mencintai sesuatu yang itu tidak jadi ladang pahala kita. Atau mempertahankan sesuatu yang tidak jadi ladang pahala. Itu bahaya, ngapain dipertahankan, ngapain dicintai. Tapi kalau jadi ladang pahala, dicintai. Karena ini dari sini saya dapat pahala banyak nih. Iya kan? Contoh lagi apa? Orang punya anak badungnya minta ampun. Ya, tapi dia cintai anaknya. Kenapa? Ini ladang pahala saya nih. Saya punya anak 5 misalnya. Ada orang punya anak 5. Anak pertama sampai anak nomor 4. Semuanya soleh, hafiz Quran, hafizah Quran, dan sebagainya. Nggak taunya anak kelima, nauzubillah. Tapi dia cintai anaknya. Kenapa? Ini anak inilah yang membuat saya mendapatkan pahala bersabar, pahala peduli, pahala mikir bagaimana mendidiknya, pahala mengurusinya, pahala menasehatinya, pahala mengingatkannya. Begitu. Ya, jadi silahkan mencintai sesuatu kan begitu. Tidak mencintai sesuatu kecuali karena cinta Allah, karena alasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melihat sesuatu di muka bumi ini, oh ini mendatangkan pahala buat saya, ini dicintai sama kayak orang. Kenapa nggak cabut-cabut itu, nggak dicabut itu ubannya? Dia jawab apa? Orang bilang, seneng banget punya uban. Oh iya, saya seneng karena dapat pahala melalui ubannya, misalnya. Ya, jadi kita nggak perlu terlalu repot sekali bagaimana agar saya tidak terlalu mencintai sesuatu. Lah, susah itu nanti kalau begitu. Tapi jadikan dasar kita adalah cinta kepada Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Anda cinta sekali dengan istri saya? Karena saya cinta Allah. Dan Allah nyuruh saya cinta istri. Kenapa Anda cinta berat dengan suami? Oh, karena saya cinta Allah, Allah nyuruh saya cinta suami. Seperti itu aja jawabannya. Oh, kenapa Anda sayang sekali dengan kendaraannya? Kendaraan ini nganterin saya kemana-mana kalau sholat. Nganterin saya ikut ta'lim dan sebagainya. Maka saya perlu merawatnya agar saya tetap bisa belajar dan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari tiba gara-gara kendaraan dia malah nggak sholat dan sebagainya, maka bisa jadi besoknya langsung dijual. Kendaraan ini yang membuat saya lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pengen ganti kendaraan baru agar saya lebih ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ya. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu Puji, bahwa mencintai yang dasarnya adalah karena mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bu Sari dari kelompok Atorik. Assalamualaikum Ustadz. Di ayat 37, setiap orang pada hari itu mempunyai urusan masing-masing. Kata Ustadz, urusannya yaitu amalnya masing-masing. Lalu bagaimana saya pernah dengar tentang anak yang bisa membawa orang tua ke neraka atau istri yang membawa suami ke neraka? Afwan Ustadz, terima kasih. Iya, itu kan setelah statusnya jelas. Masuk ke surga. Ya kan? Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya kan? Orang-orang yang beriman masuk dia surga. Nah, terus keturunannya itu beriman juga. Maka dalam hadis Nabi kan orang itu minta kan. Dia bilang, ya Rabb, mana istriku, mana anakku, mana orang tuaku.
Dijawab sama Allah. Tapi mereka tidak beramal seperti engkau beramal. Dijawab sama yang dimasuk surga itu, dia sudah masuk surga. Ya Rob, dulu aku di dunia beramal untuk diriku dan untuk mereka. Lantas apa jawaban Allah? Allah perintahkan malaikat, keluarkan itu yang sekarang sedang di neraka agar mereka bisa ikut ke dalam surga sebagaimana saudaranya ini. Ya gitu. Jadi sya'nun yughnih itu iya, sya'nun yughnih itu dalam proses itu. Setelah itu begitu masuk surga, masuk neraka ya mulai mikir. Ya, yang masuk neraka kan percakapan itu terjadi dalam neraka itu. Kalau dalam proses pertanggungjawaban, hisab, sirat, enggak ada yang peduli. Ya semuanya masing-masing sya'nun yughnih semua agar semua bisa selamat dalam proses itu. Tapi begitu selesai kan semuanya terbagi dua. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Di surga baru loh, istri saya mana, anak saya mana, orang tua saya mana. Di neraka juga begitu loh. Kok orang yang menjerumuskan saya malah di surga? Sampai ada percakapan itu kan di dalam neraka itu kan. Kok ini orang ini lebih jahat ya Rob, harusnya dia siksanya lebih berat daripada saya dan sebagainya. Ya, tapi di awal-awal itu enggak terjadi di mahsyar, tidak di proses hisab, mizan, sirat itu tidak ada orang yang ngurusi urusan orang lain karena semuanya nggak tahu status nasibnya akan seperti apa. Ya. Mudah-mudahan bisa cukup jelas, Bu Rani. Pertanyaan berikutnya dari bukan Bu Rani tadi, Bu Sari ya. Ini Bu Rani bertanya dari kelompok Abasa, mengapa setiap mengingat kematian bisa mengubah cara berpikir? Terima kasih Ustadz. Kenapa Ya, setiap mengingat kematian? Karena kematian itu wakafa bil mauti wa'idha. Nasihat terbaik udah mati. Makanya suruh sering-sering main ke rumah orang mati kan, main ke kuburan maksudnya. Ucapkan assalamualaikum ya ahlan diyar. Ucapkan assalamualaikum lagi. Jadi seolah-olah mereka mendengar dan menjawab. Tapi faktanya wallahu alam. Karena ulama juga khilaf itu tentang apakah orang meninggal itu bisa menjawab, bisa menyadari kedatangan kita. Walaupun banyak juga yang mengatakan bisa menyadari. Al-muhim pasti merubah cara pikir kita karena target dunia dengan target akhirat itu beda sekali. Gitu. Kalau dalam Islam tidak pernah ada pertentangan antara dunia dengan akhirat. Kalau dari perspektif Islam, Islam selalu mementingkan dunia karena akhirat itu penting. Gitu. Makanya kan ayatnya di Al-Muluk itu kan, tadi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati dan hidup. Bukan Allah ciptakan hidup dan mati. Jadi mati dulu. Mati lebih penting dibandingkan akhirat. Maaf, mati lebih penting daripada hidup. Jadi akhirat lebih penting daripada hidup. Jadi maksudnya ada yang kita jadikan wasilah, ada yang kita jadikan hadaf. Ini yang jadi soal. Kalau kita nggak ingat mati, maka dunia ini akan jadi hadaf. Dunia akan jadi tujuan. Nah, kalau dunia sudah jadi tujuan, maka udah selesai kita. Pasti akan berantakan semua. Padahal kita tidak akan hidup selama-lamanya. Ngapain dunia dijadikan sebagai tujuan? Ya. Maka ketika kita ingat mati, proyeksi kita tentang dunia akan tepat. Sebagaimana tepatnya proyeksi kita tentang akhirat. Begitu kita ingat mati, kita sedang menjadikan akhirat sebagai hadaf. Akhirat sebagai tujuan. Terus dunia wasilah saja. Maka begitu kita merasa atau menyadari bahwa dunia ini sebagai wasilah, semua masalah di dunia jadi ringan. Bahkan nggak jadi masalah sama sekali. Kenapa coba? Karena terserah kita mau kuat, mau lemah, mau sakit, mau sehat, kaya, mau miskin, kita pasti sampai juga ke hadaf kita akhirat itu. Iya kan? Emang ada syarat? Anda harus kaya dulu baru bisa mati. Enggak kan? Miskin pun bisa meninggal. Sehat bisa meninggal, sakit bisa meninggal. Nggak ngapa-ngapain, diam aja di kamar, meninggal juga, jalan-jalan, meninggal juga, di udara meninggal. Jadi hadaf itu pasti akan sampai kita ke sana. Akhirnya apa? Positif sekali. Loh kok bisa positif? Karena berarti Allah cuma pengen saya berbuat saja terus. Dengan segala daya upaya yang saya miliki. Berbuat saja terus. Karena perjalanannya udah dimulai nih.
Ya kan? Perjanjian ini sama kayak orang nyebrang jembatan. Mau dia diem, mau dia berjalan, dia tetap akan nyebrang juga itu. Tinggal dia sekarang berupaya saja agar bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan kesempatan yang Allah berikan untuk dirinya. Itu yang bikin orang selalu kalau ingat mati, cara pandang hidupnya itu langsung berubah. Berubah jadi apa? Lebih optimis, lebih bahagia, lebih semangat, ghirahnya bertambah. Maka saya sering menyampaikan ke teman-teman itu. Kan ada slogan apa? Agar hidup lebih hidup. Ya kan? Nah, ada iklan itu slogannya begitu. Hidup lebih hidup. Kalau kita orang Islam agar hidup lebih hidup itu gimana caranya? Ingat mati. Orang kalau ingat mati pasti hidup. Ini kayak ini nih. Ini hari apa nih? Ahad kan? Ahad. Ini banyak orang sedang mati nih jam segini. Padahal dia hidup tapi dia mati. Kenapa? Dia nggak suka agamanya. Dia tidur aja. Habis sarapan, habis apa hari Ahad dia tidur. Udah mati dia. Padahal dia masih hidup. Nah, Antunna ini kan padahal ingat mati kan? Ya, pengen mati dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Akhirnya apa yang terjadi? Antuna semuanya hidup sekarang. Semuanya ikut pengajian. Padahal harusnya Antuna bisa apa leyeh itu leha-leha di rumah tidur-tiduran. Sama juga aki-aki itu orang-orang tua itu kan. Coba lihat orang tua kita bagi dua kelompok. Orang tua yang pengen hidup dengan orang tua yang pengen mati. Orang tua yang pengen mati terlihat sangat hidup. Kenapa dia? Subuh dia bangun. Umur udah 70-80. Kalau laki-laki dia subuh ke masjid, sholat masjid, ikut taklim, wudu semangat, belajar semangat, agama, sholat semangat, belajar lagi cara wudu. Nggak ada matinya. Kenapa? Karena dia ingat mati. Karena dia pengen mati dengan cara yang baik. Sementara yang nggak pengen mati, pengen terus hidup, mana ada dia bangun subuh. Dia udah mati duluan. Karena dia dalam pikirannya yang ada adalah tentang bagaimana menikmati dunia ini senikmat-nikmatnya. Lah mungkin menikmati dunia umur 70-80, nggak mungkin kan? Akhirnya dia sudah mati sebelum tiba saatnya. Nah, jadi kalau kita, bagus ini pertanyaan si Ibu. Kalau kita lihat kenapa zaman Nabi itu orang dalam segala keterbatasannya luar biasa perjuangan. Semuanya karena mereka ingat mati. Maka mereka menang di Badar, hebat di Uhud, menang di Khandaq, menang di Tabuk dan sebagainya. Itu karena mereka ingat mati, sehingga mereka memiliki pandangan yang benar tentang dunia hanya sebagai wasilah dan akhiratlah sebagai hadaf. Gitu. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara melembutkan agar hati kita tidak keras? Dari Bu Musiroh, kelompok Al-A'la. Lembutkan hati. Hati tidak keras. Pakai apa itu dilembutkan? Dengan zikir lah. Dawaul qulub. Ada berapa dawaul qulub? Satu, tilawatul Qur'an ini. Ngaji, bukan hati. Ngaji. Berapa banyak ngajinya? Tergantung penyakitnya. Sama kayak orang minum habatus sauda itu. Berapa butir? Tergantung sakitnya. Ya, kalau sakitnya sedikit ya 1, 2, 3. Kalau sakitnya parah ya 10 langsung. Di dosisnya tergantung penyakit hatinya. Mudah aja. Cara tahunya dosis, ya ngaji aja dulu. Ngaji, duduk ngaji. Wudhu, pakai jilbab, buka Quran, ngaji. Udah 5 halaman, cek hatinya, berhenti dulu. Masih sakit ini, ngaji lagi. Udah sejus, masih sakit, ngaji lagi. Nggak mungkin Antuna duduk 3 juz itu nggak sembuh sakit hatinya, itu nggak mungkin. Rata-rata manusia itu 3 juz sembuh ya. Loh, dari mana tuh dalil 3 juz? Sahabat Nabi dulu kan. Ya, rata-rata mereka bacanya 3 juz sehari. Ya, itu sembuh tuh penyakit hatinya. Ya, tapi tergantung sakitnya lah. Tapi jarang sekali orang 3 juz itu belum sembuh. Kalaupun nggak sembuh penyakit hatinya udah ngantuk dia, habis itu tidur. 3 juz itu udah 2,5 jam kan kalau bacaannya lancar. Habis itu udah nggak sanggup ngomong lagi, tidur bangun tidur udah segar, udah nggak ada pikiran aneh-aneh. Terus apa lagi? Damghah fi khalwah. Apa itu damghah fi khalwah? Air mata dalam sunyi. Jadi nangis sama Allah. Jangan nangis depan suami. Sebel suaminya. Apalagi nangis depan anak. Nangis sama Allah aja. Bangun malam-malam. Ya, minta sama Allah. Nangislah itu.
Habis sholat nangis aja nangis. Kalau Allah nggak sebel kan sama hambanya kan, Allah baik banget. Ya kalau nangis sama orang, orang sebel lah. Ngapain nangis-nangis sama orang? Itu nanti sembuh hatinya itu. Kan ada orang, tolong sediakan bahumu tempat aku menangis. Ngapain? Ya, itu gelar aja sajadahnya malam-malam. Tapi khalwah ya, khalwah itu artinya sepi, sunyi. Ya kan kalau siang-siang begini kan banyak anak-anak tuh lewat-lewat, banyak orang tamu lah apa, kita nggak bisa nangis. Malam-malam ngadu sama Allah, sholat dulu. Nggak usah ngadu ya nggak apa-apa, Allah juga tahu isi hati kita. Karena ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah kan begitu kan. Tahu rahasiamu, tahu apa yang terlihat dari dirimu. Yang ketiga, doa fis sir. Ya, doa dalam sembunyi. Ketiga, keempat sih ini. Ya, doa dalam sembunyi. Doa dalam sembunyi itu pelan-pelan doanya. Itu nggak mesti malam. Ya, bisa juga dilakukan siang. Tapi pelan-pelan minta sama Allah. Kayak berbisik sama Allah. Ya, bagus lagi kalau dilakukan di malam hari. Sudah barang tentu. Ya, minta sama Allah. Itu menyembuhkan penyakit hati. Itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Tadi yang pertama apa? Tilawatul Qur'anul Karim. Kemudian damqah fi khalwah. Kemudian yang ketiga doa fisir. Oh, ada yang keempat, zikrullah. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sembuh juga hatinya. Ya, mengingat zikir-zikir itu sih. Kalau galau gitu, galau. Istighfar aja, istighfar. Istighfar itu bagus kan? وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Ya kan? Ibu-ibu apa sih yang bikin sedih itu? Suaminya kabur ya. Ya, ini mintalah sama Allah. Sebelum kabur minta terus. Rob, jangan sampai dia kabur. Terus anak susah sekali dididik misalnya atau dikasih tahu ya. Terus doa aja sama Allah banyak-banyak. Itu kelakukan 4 hal itu. Bagus ini pertanyaannya. Karena banyak orang zahirnya kelihatan sehat, tapi hatinya itu rusak. Ya, hatinya sakit. Maka itu perlu kita latih. Ada banyak sebenarnya. Ada lagi ulama menjelaskan. Selalu menjaga husnuzon sama Allah. Husnuzon. Baik sangka sama. Jadi kalau mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, langsung berpikir, oh ini Allah sedang pengen uji saya. Allah ingin melihat saya sabar apa tidak. Allah ingin lihat saya mampu atau tidak. Dan kita selalu ingat bahwa Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali sesuai batas kemampuannya, begitu kan? Iya. Jadi bagus ini kan biasa sekarang lagi ngetren itu apa istilah jangan terlalu berperan. Nah, itu nggak laku itu orang dinasihati jangan terlalu berperan. Kasih aja dia mushaf, hadiahin dia mushaf nih ngaji. Nanti lama-lama dia nggak berperan lagi. Kelas. Ya, jelas. Dan kalau masih ada Ustaz, satu lagi pertanyaan dari Ibu Ruqayyah, kelompok Katolik. Ya. Assalamualaikum, bagaimana kita bisa istiqomah dengan teman yang selalu mengajak kita pada kebaikan dan selalu mengingat kita untuk kebaikan. Sedangkan diri saya masih kayak bunglon. Kalau kumpul sama teman yang begini, ikut begini. Kumpul sama teman yang begitu, ikut begitu. Iya, bunglon. Maksudnya ke bawah arus gitu ya. Iya, betul Ustaz. Masih ke bawah arus dan Sebenarnya belum bukan istiqomah. dirinya yang salah, manusia itu begitu. Kan dalam pepatah Arab al-insanu ibnul bi'ah. Manusia itu anak lingkungannya. Itu udah pasti. Mana ada misalnya ayah maknya orang Arab, terus anaknya ngomongnya bahasa Indonesia. Nggak mungkin lah. Udah pasti dia ke bawah lingkungan ayah maknya jadi ngomong Arab juga. Ya kan? Jadi itu manusia memang begitu. Maka bukan perkaranya nih, bukan saya bunglon atau dia bunglon yang jadi soal. Berarti kita harus jaga pergaulan, jaga lingkungan. Ya kan? Dalilnya al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Orang berteman, orang berkomunitas itu kelak pasti akan bermusuhan kecuali yang dibangun atas dasar ketakwaan. Ya. Itu saja yang perlu kita perhatikan. Jadi mulai menjauh aja lah. Ya kan, mudah didiknya. Kalau diajak nggak usah diikut.
Kan mudah, gampang sekali. Makanya sahabat-sahabat solehah itu dibikinlah. Antun kan enak nih, mau ngapain antum? Emang ada yang nggak bisa dilakukan bersama sahabat solehah? Nggak ada kan? Senam boleh, apalagi jalan kaki boleh, sepeda boleh, berenang boleh, apa lagi? Loncat boleh juga, ngapain aja boleh. Ajak aja sahabat. Justru yang paling fatal itu apa? Bapak-bapak itu. Dia rajin ke masjid, rajin ngaji, tapi rajin juga bertemu sahabat kacaunya itu. Akhirnya malah kegiring yang aneh-aneh. Ya, maka kalau di tempat saya ini, bapak-bapak itu selalu saya arahkan semua aktivitas yang ngaji bareng itu. Nggak ada unlimited pokoknya. Selama itu halal, ayo aja. Berenang, ayo. Snorkeling, ayo. Diving, ayo. Apalagi. Pokoknya apa aja. Selama itu halal di jalan Allah. Nah, ketika yang halal-halal ini tidak dilakukan hanya dengan orang soleh, disitulah kita berpotensi terjerumus. Walaupun itu aktivitas halal. Masalahnya apa? Nanti bumbu-bumbunya itu jadi haram. Omongannya jadi haram. Perhatiannya jadi haram. Lain-lainnya jadi haram. Maka penting sekali memastikan kita nggak dilarang kan. Kalau memang halal menurut Allah itu silakan ngopi-ngopi, mau pakai sepeda atau apa aja. Tapi pastikan dilakukan bersama orang-orang yang soleh. Kalau antuna berarti solehah. Ya. Ya. Taib itu jawabannya. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan tadi jadi pertanyaan terakhir. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dan waktu sudah menunjukkan jam 10.28. Saya boleh nggak tanya satu, Ustadz? Silakan Ibu. Ya, kalau ketika kita berkaitan dengan ketakwaan, Ustadz, kan kalau saya pernah dengar ini, kalau kita menjalankan perintah Allah itu kan mastata'tum ya Ustadz, sesuai dengan kemampuanmu gitu. Kalau meninggalkan larangan itu harus segera gitu. Nah, misalnya kita sebagai muslimah misalnya ketika baru berproses belajar menggunakan jilbab, itu kan mungkin ada yang tidak langsung bisa sesuai dengan syar'i gitu kan ya. Ini kaitannya dengan masalah ketakwaan yang mastata'tum itu ketika kita berproses belum dengan kehendak Allah gitu Ustaz. Itu bagaimana ya Ustaz ya? Karena kan berkait juga dengan masalah umur misalnya, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Sementara kita berproses dalam ketakwaan itu kita masih berproses untuk menuju lebih baik. Nah ini bagaimana ya menyikapi kondisi seperti ini? Iya, ketidakmampuan itu kan sifatnya yang memudaratkan, bukan ketidakmampuan karena ketidakmauan atau kebelum biasaan. Bukan begitu definisinya, tapi ketidakmampuan itu yang memang kita tidak mampu karena itu memudaratkan. Itu mastata'tum itu begitu definisinya. Kayak apa dia baru mualaf ya, hari pertama Ramadan. Terus puasa kan? Nah, puasa nggak sanggup tuh, kan mudarat. Kalau dipaksa dia bisa meninggal atau pingsan karena dia belum pernah berpuasa sepanjang hayatnya. Maka dibuka aja. Dia penting sahur-sahur, niat puasa. Jam 8 dia udah melilit perutnya. Kalau dipaksa dia bisa pingsan, maka bukalah, buka dia boleh nggak puasa hari. Besok coba lagi. Tapi dia catat apa yang dia nggak puasa itu dia catat. Nanti suatu hari ketika sudah terbiasa dia ganti puasa. Kalau nggak terbiasa juga sampai meninggalnya ya biar dia kan berarti. Nah, itu maksudnya. Nah kalau contoh yang tadi diberikan yaitu tentang jilbab. Itu tidak sanggup pakai jilbab, itu kan ada dua. Dia nggak sanggup pakai jilbab karena malu. Dikatain orang misalnya. Itu nggak masuk kategori yang bisa mendapatkan keringanan. Ya, karena nggak memudaratkan. Ya kan? Tapi kalau misal kita ini negara dengan suhu 50 derajat. Kayak di Kuwait itu pernah sampai 50 derajat Celcius itu suhunya, setengah matang itu. Terus orang itu nggak pernah pakai jilbab, dia akhirnya tobat, terus dia pakai. Begitu dia pakai jilbab, nggak ada setengah jam dia keluar rumah. Habis itu dia kayak nggak bisa nafas, misal sesak nafasnya. Yang jilbab syar'i benar. Akhirnya dia bilang saya kecilkan sedikit ya biar saya bisa nafas. Nah itu ada unsur kemudaratan di situ, tapi bukan berarti boleh dibuka lagi jilbabnya semua lah. Ya hanya dia boleh sedikit meringankan. Itu agar kondisi daruratnya itu bisa
diatasi. Nah gitu. Jadi alasan mastata'tum itu kondisi-kondisi darurat itu tadi. Jadi bukan kemudian berdasarkan, oh saya belum biasa, atau lingkungan saya nggak bisa menerima. Itu bukan kondisi kedaruratan yang bisa diterima seperti itu. Nah ada yang, oh lingkungan saya, kalau memang lingkungan memberikan ancaman, yang kayak terjadi sama Ammar bin Yasir itu kan, yang di Mekah kan, nah itu kan beda lagi, diancam bunuh. Nah itu baru, itu berarti sudah masuk lagi kondisi darurat. Nah, yang terjadi kalau tadi contoh yang diberikan jilbab sekarang, terus dia karena lingkungan saya kan lingkungan gaul, dari dulu saya nggak pakai jilbab, sekarang saya pakai jilbab dikit aja ya, gitu misalnya, pokoknya sekedar ada jilbab, nanti lama-lama saya pakai, tanya aja ke dia, apa daruratnya bagi Anda? Kalau Anda pakai, apa masalahnya? Ya kan? Kalau dia jauh, kalau saya pakai sempurna, saya nggak dapat lagi job. Emang Anda miskin sekarang? Kan nggak miskin, duitnya masih banyak, makannya masih ada, rumahnya ada, ya kan? Ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Artinya dalam Islam al-masyaqqatu prinsipnya tajlibut taisir. Kalau sudah terbebani, pasti ada kemudahan. Tapi beban itu harus benar-benar bisa didefinisikan dengan jelas. Beban yang memang jika tetap dilaksanakan akan menimbulkan kedaruratan. Nah, kalau masalah kebiasaan, lingkungan, pandangan orang, itu kan nggak jadi acuan kedaruratan. Ya. Seperti itu ya. Cuman gini, misal kita ada lihat orang nih, dia udah pakai jilbab, dia nggak pernah pakai jilbab. Ya janganlah dihina. Itu ya. Walaupun jilbabnya kayak nggak jelas gitu. Ya. Tapi berarti kan udah mulai baik. Ya. Pokoknya setiap kebaikan itu harus diapresiasi. Sekecil apapun itu. Sama aja kayak anak kita. Mana ada dia sholat lagi kecil itu langsung benar sholat. Berantakan sholatnya. Doa nggak jelas, gerak jelas. Tapi mana ada orang tua menghina anaknya gara-gara sholatnya nggak bagus. Yang dia terus didorong, motivasi. Nah, begitu juga kalau Antuna ketemu dengan muslimah. Dia baru berarti sadar. aku Mulai tujuh. ya. Tapi jilbabnya belum bagus, belum rapih, maka diapresiasi, didorong, digembirakan. Dia bahwa Anda, alhamdulillah sudah mendapat hidayah dari Allah, ajak ikut haji. Mudah-mudahan suatu hari dia akan lebih baik dalam cara berislam. Kelas ya. Ustaz. Baik, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Ustadz tentang tafsir surat Abasa mulai dari ayat 24 sampai ayat ke-42 bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya, dan kita semua di taufik untuk bisa memahaminya dan juga untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Poin yang tadi Ustadz sampaikan, saya bacakan kembali mungkin ya. Yang pertama adalah bahwa Allah minta kita untuk totalitas menyembah hanya kepada Allah, menghamba hanya kepada Allah. Kemudian kita harus menyadari bahwa semua aktivitas kita yang kita lakukan adalah semua karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jangan pernah jauh dari Al-Qur'an. Dan yang keempat, hati-hati dengan dosa, jangan pernah merasa aman dari dosa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua hidayah taufik untuk bisa terus menjadi hamba Allah yang bertakwa di sisinya. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair. Tapi sebelum ditutup, kami mohon untuk Ustaz memimpin doa bagi kita semua untuk sesi sebelum penutup. Silahkan Ustaz. Ya, kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ورزقك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان أصحاب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustadz. Kami mendoakan semoga Ustadz dan keluarga senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan kesehatan, keafiatan, senantiasa terus bisa berbagi ilmu tentang hal-hal yang masih dibutuhkan banyak umat. Amin. Ya, Amin, amin. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat ibu-ibu semua, kami ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di pagi hari ini dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kami dari panitia, mohon maaf jika ada kesalahan, kehilafan, kekurangan yang kami lakukan. Kebenaran datang dari Allah, yang salah dari kami pribadi. Kita tutup pertemuan kita di siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.